Setiap orang punya potensi untuk memimpin dan dipercayakan untuk memimpin. Namun, sebelum kita berhasil memimpin orang lain, kita perlu berhasil memimpin diri sendiri. Kalau Anda senang dengan sebuah judul khotbah, pada minggu ini saya berkhotbah dengan tema pemimpin yang sehat. Kepemimpinan hari-hari ini mendapat perhatian yang banyak bagi banyak orang. Baik atau buruknya seorang pemimpin selalu jadi pusat perhatian dan pembicaraan banyak orang. Everything rise and fall organization depend on leadership. Berhasil atau gagal sebuah organisasi ditentukan dari pemimpinnya. Jadi cara iblis untuk menghancurkan sebuah organisasi cukup jatuhkan pemimpinnya. Maka jatuhlah seluruh organisasinya. Karena pemimpin bicara soal pengaruh. Pemimpin adalah seseorang yang memberi nilai tambah. Membuat orang yang hidupnya minus jadi surplus. Karena pemimpin membuat orang yang tadinya nggak bisa jadi bisa. Pemimpin membuat orang yang tadinya bodoh jadi pintar. Pemimpin membuat orang yang tadinya tidak benar jadi benar. Yang tadinya berduka cita jadi bersuka cita dan lain sebagainya. Buat apa kita mengikuti seorang pemimpin yang tidak bisa memberikan adding value, nilai tambah bagi kehidupan kita? Ini akan membuang waktu, akan membuat kita jadi korban perasaan, dan tidak mengalami pertumbuhan dalam kehidupan kita. Lebih baik kita tinggalkan pemimpin model demikian. Akan wasting our time, our heart, our life. Seorang pemimpin bukan hanya menunjukkan arah atau budaya, tetapi mensejahterakan orang yang dipimpinnya. Bukan hanya cuma mensejahterakan dirinya sendiri. Leadership is about adding value to people's life. Kepemimpinan selalu bicara soal memberi nilai tambah bagi kehidupan orang. Nah, kita belajar sekarang bagaimana menjadi pemimpin yang sehat, pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang benar, pemimpin yang baik, sehingga kehadiran kita sebagai pemimpin jadi berkat bagi orang-orang yang kita pimpin. Yang pertama, pemimpin yang sehat itu mau dibentuk, mau diproses. Karena pembentukan adalah media menuju kesempurnaan. Pembentukan adalah instrumen atau alat yang menyehatkan hidup seseorang. Karena kita ini masih jauh daripada kesempurnaan, justru melalui proses dan pembentukan menjadikan kita seorang pemimpin yang sehat secara karakter, perkataan, dan perbuatan. Kejadian 1:28, Allah memberkati mereka, itu manusia. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Wow, kata taklukkan dan kuasailah artinya jadilah pemimpin yang benar. Mandat untuk memimpin dan berkuasa sudah Tuhan tetapkan sejak manusia pertama diciptakan. Artinya dari awal Tuhan sudah menetapkan manusia untuk memimpin dan berkuasa. Setiap orang punya kapasitas untuk memimpin. Jadi jangan merasa bahwa aku nggak bisa. Karena di mana roh Allah ada di dalammu, pasti ada spirit of leadership, ada roh kepemimpinan. Karena ketika Anda menikah dan punya anak, maka Anda akan memimpin istri dan anak-anakmu. Ketika Anda bekerja excellent dan jujur, maka Anda mendapat promosi naik jabatan, maka Anda akan memimpin orang-orang di tempat pekerjaanmu. Ketika Anda rajin memberi inspirasi di media sosial, maka Anda akan menuai follower. Ketika Anda setia dalam pelayanan, maka Anda akan dipercayakan perkara yang lebih besar untuk memimpin. Setiap orang punya potensi untuk memimpin dan dipercayakan untuk memimpin. Namun, sebelum kita berhasil memimpin orang lain, kita perlu berhasil memimpin diri sendiri. Untuk memimpin orang yang ada di bawah kita dibutuhkan kemampuan 5% saja. Untuk memimpin orang yang sejajar, seusia, selevel dengan kita dibutuhkan kemampuan 20%. Untuk memimpin orang yang ada di atas kita dibutuhkan kemampuan 25%. Namun, untuk memimpin diri kita sendiri dibutuhkan kemampuan 50%. Berarti, jika kita bisa memimpin diri sendiri, maka dengan mudah kita bisa memimpin orang di atas, orang yang sejajar, dan orang yang ada di bawah kita. Sebaliknya, jika kita sulit untuk memimpin diri kita sendiri, maka kita akan kesulitan memimpin orang yang ada di atas, sejajar, dan di bawah kita. Jika kita tidak dapat memimpin diri sendiri, maka di mata orang sekitar kita tidak ada harganya. Anda akan dipandang buruk. Anda pintar ngomong tentang kebenaran, tapi Anda sendiri tidak melakukan kebenaran. Anda pintar ngomong tentang
kesopanan, tapi Anda sendiri tidak sopan. Anda ngomong tentang excellent, tapi Anda sendiri tidak excellent. Bagaimana orang bisa menghargai? Orang kan justru memandang sebelah mata. Memimpin diri sendiri artinya Anda mau belajar, Anda mau berubah, Anda mau lebih baik dari semula. Anda mau dibentuk. Jika Anda mau dibentuk, maka Anda akan jadi pemimpin yang menginspirasi banyak orang. Sehingga orang akan mengikuti apa yang kau lakukan, apa yang kau sampaikan. Sebaliknya, jika Anda tidak mau dibentuk, maka Anda akan jadi pemimpin yang bantut dan membahayakan orang lain. Jadi pemimpin yang jadi batu sandungan. Jika seorang pemimpin tidak mau berubah, maka akan terjadi revolusi dari bawah. Sekali lagi, kalau kita tidak mau berubah, maka akan terjadi pemberontakan dari bawah. Jangan marah jika bawah Anda akan berontak keluar dari organisasi dan membuat organisasi baru. Atau cari pemimpin yang baru yang membuat mereka bisa lebih bertumbuh. Harusnya Anda nggak perlu marah, tapi bersyukur, karena daripada mereka ngomongin Anda tambah sakit hati dan dia tambah sakit hati, lebih baik dia masuk dalam musim yang baru. Harusnya Anda bersyukur mereka keluar daripada mereka bantet di bawah kepemimpinan Anda. Lebih baik mereka cari pemimpin yang bisa membuat mereka lebih bertumbuh. Jadi pemimpin bukan ada karena dilahirkan, tapi pemimpin ada karena dibentuk. Tuhan memproses dan membentuk kita agar potensi yang ada dalam diri kita untuk memimpin itu bisa keluar. Itu bisa semakin kental, bisa semakin excellent. Contoh nyata adalah pahlawan-pahlawan Daud yang perkasa. Mereka merupakan hasil bentuk atau pembentukan atau proses daripada Daud saat mereka bertemu Daud di Gua Adulam. Awalnya para pemimpin Daud ini mereka adalah sama masyarakat, pembunuh, pencuri, perampok, orang-orang yang dikejar debt collector. Namun Daud berhasil mengeluarkan potensi mereka sehingga mereka menjadi pemimpin hebat, pahlawan gagah perkasa yang disegani banyak orang, dan akan menjadi pahlawan-pahlawan yang gak pernah kalah bertempur, bahkan juga mampu mengalahkan musuh-musuh berbadan besar seperti adik Goliat yang tangan dan jarinya sampai 6 dan lain sebagainya. Pemimpin yang sehat, dia punya orang yang ada di atas, dia punya orang yang sejajar, dia punya orang yang ada di bawah. Jika seseorang tidak punya orang tua, akan jadi tidak sehat karena tidak ada yang memberdaya. Jika seseorang tidak punya teman, akan jadi tidak sehat karena tidak ada orang yang backup. Jika tidak ada seorang yang ada di bawah atau tidak punya keturunan, jadi tidak sehat karena tidak bisa ada yang disalurkan. Maka hal yang sama, jika kita mau sehat secara kepemimpinan, Anda harus punya pemimpin atau orang di atas yang bisa kasih correction dan direction, menegur dan bisa menunjukkan arah dan memberdaya saudara. Kalau kita mau sehat secara kepemimpinan, kita harus punya teman yang satu level, yang bisa membentuk dan membackup kita. Karena kita lebih punya banyak waktu sama teman kita daripada pemimpin. Jadi teman kita lebih tahu banyak kekurangan kita daripada pemimpin kita. Justru mereka akan membackup kita dan menjaga kita. Jika kita mau sehat secara kepemimpinan, kita perlu punya orang-orang yang kita pimpin, orang-orang yang ada di bawah kita, di mana kita bisa jadi teladan dan kita bisa salurkan berkat apa yang kita miliki, sehingga kita bisa belajar berbagi dan sebagainya. Dilihat seperti ikan dalam akuarium yang bisa dilihat dari sisi atas, bawah, kiri, kanan, depan dan belakang, sehingga ini menghindari kita dari melakukan kesalahan. Jika kita tidak punya 3 jenis orang ini, maka kita rentan untuk melakukan kesalahan atau jatuh dalam berbagai-bagai dosa. Nah, 3 jenis orang ini sering dipakai Tuhan untuk membentuk kita, menggesek, menajamkan, membuat kita lebih baik dan produktif. Amsal pasal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Besi yang keras tidak akan mungkin tajam jika dia tidak bergesekan dengan sejenisnya. Besi akan jadi tajam ketika dia nempel dengan besi yang lain. Dan lewat gesekan maka akan menimbulkan panas atau heat. Dan lewat panas itu maka besi yang keras mudah dibentuk atau jadi lunak. Sama waktu Tuhan membentuk kita, yang keras, yang bodoh, yang jahat, yang kurang hikmat, yang kurang kasih, justru Tuhan kirimkan orang-orang terdekat. 3 jenis orang yang ada sekitar kita. Orang yang ada di atas, orang yang ada dekat dengan kita, bahkan orang yang ada di bawah kita, untuk membentuk, memproses, menajamkan dan menyempurnakan kita. Kita ini gak mungkin sempurna dengan mengisolasi diri sendiri atau menghindari konflik. Justru kita sempurna ketika kita menghadapi konflik dengan cara respon yang benar. Jika Anda tidak mau diproses, jangan jadi pemimpin. Jika Anda tidak mau dibentuk, jangan punya follower. Jadilah orang yang lemah lembut dan tidak melawan
mengikuti proses Tuhan. Jadilah orang yang tahan banting agar Anda tidak keluar dari proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Pembentukan yang keras akan membuat Anda menjadi pemimpin yang besar. Semakin keras proses yang kau hadapi, maka semakin besar kemungkinan Anda jadi pemimpin yang luar biasa. Semakin kecil proses yang kau hadapi, maka semakin kecil kemungkinan Anda jadi pemimpin yang besar. Anda jadi pemimpin yang baik atau Anda jadi pemimpin yang buruk, Anda akan tetap diomongin orang. Jadi lebih baik kita jadi pemimpin yang benar baik. Sekalipun kita diomongin orang. Kita ini sulit menyenangkan semua manusia. Penting di sini kita tetap benar sekalipun kita mengalami proses. Karena Tuhan ada di pihak kita. Ketika Tuhan di pihak kita, pasti Dia akan bela kita. Kebenaran akan terungkap dengan sendirinya. Jadi pemimpin muncul yang pertama 10% karena bakat. Mungkin karena orang tuamu jago memimpin dan engkau pun punya bakat kepemimpinan, itu cuma 10%. Pemimpin muncul di dunia ini 5% karena krisis. Mungkin karena orang tuamu nggak ada, sudah dipanggil Tuhan, dan Anda adalah anak paling tua dari saudara-saudaramu, maka engkau harus memimpin adik-adikmu. Itu cuma 5%. Tapi pemimpin muncul di dunia ini, orang hebat muncul di dunia ini 80% karena diproses, dimentor, dibentuk. So, kalau Anda mau jadi pemimpin yang sehat, Anda harus bersedia dibentuk dan jangan lari dari proses. Yang kedua, pemimpin yang sehat bisa bangun hubungan. Pemimpin berbicara soal people, selalu bicara soal hubungan. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang punya hubungan yang baik. Pemimpin yang buruk adalah pemimpin yang punya hubungan yang buruk. Pemimpin yang sehat adalah pemimpin yang punya hubungan yang sehat. Jadi kita bisa lihat baik atau buruk ya seseorang bukan dari karismanya dia bicara, tapi bagaimana cara dia membangun hubungan. Sehat adalah sesuatu yang perlu dipertahankan, bukan hanya untuk satu kali saja. Kita perlu menjaga dan berani check up senantiasa untuk bisa melihat kesehatan kita. Sehat bukan suatu perasaan, karena sehat itu ada standar. Jika Anda sakit, Anda harus berjuang untuk sehat. Jika Anda sehat, Anda harus berjuang untuk tetap sehat. Jika Anda sehat, Anda tidak berjuang untuk tetap sehat, maka Anda akan sakit lagi. Jika Anda sehat, Anda tidak perlu diisolasi. Justru harus bisa bergaul lagi dan bisa menolak yang membahayakan kesehatanmu. Hanya orang sakit yang perlu diisolasi atau mengasingkan diri dari banyak orang. Jadi, pemimpin yang sehat hatinya adalah orang yang bisa membangun hubungan. Hanya pemimpin yang sakit hatinya yang akan sulit membangun hubungan. Orang yang mudah membangun hubungan adalah orang yang mudah sukses. Tapi orang yang susah membangun hubungan adalah orang yang susah sukses. Hubungan akan melahirkan otoritas. Orang akan mendengarkan saudara kalau Anda punya hubungan dengan orang itu. Kenapa anak kita lebih mendengarin pacarnya daripada orang tuanya? Karena pacarnya lebih punya waktu dan lebih punya hubungan daripada orang tuanya. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang touchable, bukan yang untouchable. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa didekati, bukan sulit untuk didekati. Gimana? Apakah Anda jadi orang tua yang ditakuti oleh anak-anakmu atau justru dicintai oleh anak-anakmu? Bagaimana Anda jadi seorang pemimpin di tempat pekerjaan yang ditakuti oleh bawahanmu atau justru dihargai, dicintai oleh bawahanmu? Pemimpin yang sehat adalah pemimpin yang bisa membangun hubungan, yang mudah didekati. Saya teringat dengan Tuhan Yesus sebagai pemimpin yang luar biasa, yang jadi teladan di mana ketika dia berada di kota Yeriko. Dalam Lukas pasal 19 ayat 1-10, dia dikerumuni begitu banyak orang. Ada seorang pemungut cukai bernama Zakius yang berbadan pendek, ingin sekali melihat Yesus. Namun karena badannya yang pendek membuat dia sulit untuk bisa melihat Yesus karena orang-orang yang selalu mengelilingi Yesus. Lalu kemudian dia cari jalan dengan mendahului orang banyak dan Tuhan Yesus, dan dia kemudian naik di atas pohon. Dan ketika Yesus melewati di bawah pohon di mana Zakius naik, pasti Zakius bisa melihat Tuhan Yesus dengan jelas. Nah, yang menarik, di saat Yesus sudah ada di bawah pohon Zakius, waktu itu begitu banyak orang yang minta didoakan, minta untuk dijamah, minta untuk diberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mereka. Namun kemudian Yesus menyuruh mereka untuk kembali ke rumah. Dan Yesus mulai mengarahkan hati dan pikirannya kepada Zakius yang ada di atas pohon. Di mana Yesus berkata kepada Zakius, turunlah dari pohon sebab aku pengen menumpang makan di rumahmu. Nah, Anda harus tahu ketika ada seseorang mengajak engkau makan, berarti orang tersebut niat untuk membangun hubungan. Dalam hal ini, bukan Zakius yang mengajak Yesus makan, tapi justru Yesus yang rendah hati mengajak Zakius makan. Kalau Yesus adalah pemimpin yang bisa bangun hubungan, maka Zakius begitu tersentuh, terjamah hatinya,
Dia turun dari pohon dan kemudian dia berkata sama Yesus, aku akan undang semua orang miskin di kota ini dan bahkan orang-orang yang pernah sakit hati sama saya. Karena pungut cukai pada waktu itu dibenci sama masyarakat Yahudi. Karena pungut cukai itu dibayar oleh antek-antek Romawi untuk memeras bangsa sendiri. Dia dibayar oleh orang Romawi untuk memeras pajak atas orang-orang Yahudi. Maka orang-orang Yahudi itu muak sekali dengan pungut cukai. Karena pungut cukai itu pengkhianat bangsanya sendiri. Dibayar oleh penjajah untuk menekan rakyatnya sendiri. Makanya dia dibenci. Dia banyak musuhnya. Namun karena Yesus makan bersama Sakius, maka Sakius tidak sungkan-sungkan mengundang mereka semua sakit hati yang pernah dia peras untuk makan bersama-sama dengan Yesus. Jadi sekali lagi, karena Yesus menabur untuk membangun hubungan dengan Sakius, Sakius juga mulai membangun hubungan dengan orang-orang susah dan kemudian orang-orang yang dia sakit hati atau dia lukai, dan akhir terjadi revival. Justru terjadi pemulihan yang besar. Sakius diselamatkan, dipulihkan. Dia membagi separuh hartanya kepada orang miskin, dan bahkan kepada orang-orang pernah dia lukai, dia gantikan 4 kali lipat. Hal yang luar biasa. Seorang pemimpin, dia harus bisa membangun hubungan. Maka lewat hubungan tersebut, orang-orang yang di bawah pun akan juga pandai membangun hubungan. Jika seorang pemimpin sulit membangun hubungan, maka orang-orang dipimpinnya pun sulit akan membangun hubungan. Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun. Wow, perhatikan, hidup baik dan hidup indah ketika kita bisa diam dengan rukun, bukan diam-diaman. Oh, kerja satu tempat diam-diaman, makanya nggak baik dan nggak indah. Pelayanan satu gereja diam-diaman, nggak baik pasti nggak indah. Tidur satu ranjang diam-diaman, pasti jadi nggak baik dan nggak indah. Tinggal satu kompleks perumahan diam-diaman, pasti tidak baik dan tidak indah. Kalau kita mau hidup ini baik dan indah, kita bisa diam dengan rukun dengan orang yang ada di bawah kita, sekeliling kita, orang yang ada di atas kita. Makanya hubunganmu jadi tidak baik dan tidak indah ketika kita tidak bisa diam dengan rukun. Kadang-kadang kita malu sama KTP kita yang ada tulisan RT, rukun tetangga. Kadang-kadang kita malu dengan KTP kita yang ada tulisan RW, rukun warga. Makanya KTP kita yang diperpanjang seumur hidup kita. Wow, orang yang pandai bangun hubungan pasti dicintai, pasti bahagia, dan umurnya lebih panjang. Kenapa? Makan berkat. Tapi orang susah bangun hubungan, nggak dicintai orang, dikutuk orang, hidupnya nggak lebih panjang daripada mereka yang pintar bangun hubungan. Mazmur 133 ayat 3. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat dan kehidupan untuk selama-lamanya. Perhatikan di sini. Orang yang diam dengan rukun, Tuhan akan perintahkan berkat dan kehidupan sampai selama-lamanya. Jadi orang yang rukun selalu dikejar-kejar berkat. Tapi orang yang suka ribut, dijauhi berkat, akan ngejar-ngejar berkat. Wah, kita nih capek kalau kejar-kejar berkat. Karena hidup ini sudah harus dikerjakan dengan cukup lelah. Anda mengejar-kejar berkat, pasti berkat. Kalau Tuhan tahan, kita nggak bisa dapatkan. Jadi lebih baik kita ini jadi pendamai, cinta sesama, bisa mengampuni. Maka berkat diperintahkan mengejar Anda. Dan kalau berkat diperintahkan mengejar Anda tidak bisa menghindar dari berkat. Kalau kepemimpinan Anda mau diberkati dan langgeng, Anda harus jadi orang yang pandai bangun hubungan dan bukan merusak hubungan. Sadarilah, Anda punya kelebihan, tapi Anda juga punya kekurangan yang perlu ditolong dan di-cover orang lain. Sadarilah, memang bawahanmu punya banyak kekurangan, tapi mereka punya kelebihan yang bisa menolong pekerjaan Anda. Anda harus bisa menghargai waktu mereka, tenaga mereka, pikiran mereka, orang-orang yang kita pimpin. Sebab tanpa mereka, kita jadi repot. Pemimpin yang sehat adalah seorang yang membangun tim dan bukan bergerak sendirian. Musa adalah seorang pemimpin yang sangat diurapi Tuhan dan melakukan mujizat yang spektakuler. Tapi Musa ternyata ada seorang pemimpin yang bergerak sendirian dengan konselingkan seorang diri bagi 2 juta bangsa Israel. Keluaran pasal 18 ayat 17 dan 18. Ketika Yitro melihat bahwa Musa memimpin seorang diri bergerak sendirian, tidak mau membagi tugas kepada yang lain, maka Yitro mertuanya menegur Musa ketika memimpin sendirian dan membuat engkau dan bangsamu menjadi lelah. Puji Tuhan, Musa mendengarkan masukan Yitro mertuanya dengan membangun pemimpin untuk 10 orang, pemimpin untuk 100 orang, pemimpin untuk 1000 orang dan lain sebagainya. Sehingga meringankan pekerjaan Musa. Yang menarik, orang-orang yang dibutuhkan oleh Musa, orang-orang yang membantu Musa, sebenarnya ada di sekeliling Musa dan tidak jauh-jauh dari Musa. Hal yang sama, orang-orang yang bisa membantu kita sebenarnya ada di sekitar kita, tidak jauh-jauh dari kita. Kita nggak perlu cari organisasi orang dari organisasi orang lain. Kuncinya
untuk bisa menemukan orang-orang membantu kita, yaitu kita bisa mulai membangun komunikasi, membangun hubungan, kedekatan, merendahkan hati kita. Never do it alone. Bring people with you. Jangan lakukan segala sesuatu sendiri. Mari bawa orang-orang bersama dengan Anda, maka semua pekerjaan akan jadi lebih ringan, lebih maksimal. Pemimpin yang sehat bisa membangun hubungan. Yang ketiga, pemimpin yang sehat adalah pemimpin mendengar dengan baik. Seorang pemimpin yang sehat adalah seorang pemimpin yang lebih suka mendengar, memperhatikan masukan orang lain. Pemimpin biasanya lebih suka bicara, tapi pemimpin yang bijaksana, dia bisa menjadi pendengar yang baik juga. Sebagai seorang pemimpin harus bisa seimbang antara berbicara dan mendengar. Karena keseimbangan adalah kunci kehidupan. Gagal keseimbangan adalah gagal kehidupan. Berhasil keseimbangan adalah berhasil kehidupan. Gagal keseimbangan adalah gagal kepemimpinan. Berhasil keseimbangan adalah berhasil kepemimpinan. Mendengarkan artinya adalah kemampuan untuk memperhatikan, mengerti, memahami, mengindahkan, dan untuk menurut. Yakobus pasal 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kekasih, ingatlah akan hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Wow, firman Tuhan mengajarkan untuk kita lebih banyak mendengar daripada berkata-kata. Tuhan itu kasih kita 2 telinga, 2 mata, 2 kaki, 2 tangan, hanya cuma 1 mulut. Agar kita ini lebih banyak dengar, memperhatikan, bekerja, dan sedikit berbicara, agar kita jangan banyak buat kesalahan. Berarti orang yang sedikit berbicara akan lebih banyak mendengar. Orang yang banyak mendengar akan sedikit pelanggarannya. Dan orang yang sedikit pelanggarannya akan sedikit untuk marah atau lambat marah. Sebaliknya, orang yang banyak berbicara justru akan sedikit mendengar. Orang yang sedikit mendengarkan akan banyak pelanggaran. Dan orang yang banyak pelanggaran akan cepat marah atau lebih banyak marah. Jadi kalau Anda mau mengeliminasi pelanggaran, kurangi berkata-kata, lebih banyak mendengar. Ini sebuah filosofi. Waktu Anda duduk dengerin orang berbicara, Anda sedang diberkati. Anda sedang diberi nilai tambah. Anda sedang dibukakan wawasan. Dan keputusanmu akan jadi lebih bijaksana waktu Anda duduk dan mendengarkan orang lain. Sedangkan waktu Anda berdiri dan berbicara, Anda sedang memberi nilai tambah dan membuka wawasan bagi orang lain. Nah, jangan pernah Anda berkata wasting my time. Dengerin orang lain berbicara, dengerin firman Tuhan, mendengarkan kritikan orang lain atau keluhan bawahanmu. Semua yang Anda dengar itu akan mengurangkan try and error, serta menghantar Anda menjadi pemimpin yang bijaksana dan pemimpin yang besar. Anda tidak akan menjadi pembicara yang baik kalau Anda tidak bisa menjadi pendengar yang baik. Seorang pemimpin selalu diharapkan untuk berbicara, tetapi juga dituntut untuk menjadi pendengar. Mendengarkan adalah seni yang paling dibutuhkan, tetapi jarang dipraktekkan. Banyak pemimpin punya telinga, tapi tidak banyak mau menerima kritikan. Menguasai keterampilan berbicara, tapi tidak belajar seni mendengarkan. Akibatnya fatal. Tuhan Yesus menegur Marta yang lebih banyak bicara dan beraktivitas. Tapi Tuhan Yesus memuji Maria yang banyak mendengarkan masukan dari Tuhan. Jadi kalau Anda mau berkenan di hadapan Tuhan, jadilah seorang pemimpin yang suka mendengarkan. Jangan cuma jadi orang yang suka bicara, tapi gak mau dengerin orang lain. Selalu orang bicara di-cut, selalu orang bicara dimarahin, selalu menyatakan keluhannya. Anda buang muka. Ini bukan pemimpin yang bijaksana. Pemimpin yang bijaksana bukan cuma pandai berkomunikasi, tapi pandai atau punya kemampuan mendengarkan keluhan, kritikan, dan suara Tuhan. Bahkan masukan dari orang lain.